Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, ketika saudara dan saya berada di dalam suasana kesesakan yang luar biasa, sebuah himpitan di mana kita merasakan sakit hati, kita menahan kekecewaan, mungkin kita dituduhkan segala yang jahat dalam kehidupan ini, bahkan mungkin kita difitnahkan segala yang jahat. Walaupun kita tidak melakukan kejahatan, mungkin kita tidak dianggap, kita diremehkan. Saudara, dalam suasana seperti ini, tidak ada jalan keluar supaya kita bertahan. Tetapi ketika kita bertahan tersebut, kita merasakan rasa tidak sanggup, rasa tidak kuat. Bahkan kalau kita memperhatikan, begitu banyak orang yang tidak sanggup menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Seperti menghadapi masalah sakit penyakit, menghadapi masalah hutang, menghadapi masalah penghinaan, banyak hal, mungkin ketidakharmonisan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia mengalami hal seperti ini dan tidak sanggup untuk bertahan, akhirnya dia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Tidak sedikit saudara yang mengambil jalan pintas seperti ini, itu dikarenakan dia tidak sanggup untuk bertahan di dalam kesesakan yang ada. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu saudara dan saya ingat bahwa kita punya pembela dalam kehidupan ini, dan pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Tuhan pembela kita. Tetapi mengatakan Tuhan pembela kita, jangan sampai kita disalahartikan. Jangan sampai kita salah memaknai Tuhan sebagai pembela kita. Karena sudah terlalu banyak orang yang mengartikan dengan salah. Mereka merasa bahwa Tuhan sebagai pembelanya, lalu mengatakan bahwa kita sebagai anak raja, kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merasa punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit orang percaya kepada Yesus menggunakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meminta kepada Bapa di surga supaya membalaskan orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Banyak orang percaya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan yang membalaskan kejahatan setiap orang kepada kita. Saudara, ini bukan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara Tuhan sebagai pembela kita, di mana Dia memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan, kemampuan kepada kita untuk dapat bertahan menghadapi segala situasi yang mungkin berat, mungkin sulit, mungkin susah. Tetapi kita mampu karena Tuhan itu pembela kita, Dia memampukan kita. Berbicara Tuhan pembela kita bukan berarti kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan kepada yang jahat. Saudara, kalau kita berdoa seperti itu berarti kita sama jahatnya dengan mereka. Berapa banyak dari saudara dan saya justru kita selama ini melakukan seperti itu. Kita berani mengklaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita punya kuasa. Bahkan kita berani mendoakan orang lain supaya orang lain itu mengalami apa yang kita alami. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara Tuhan pembela kita, kita harus menyadari bahwa Tuhan membela kita karena Dia melihat, Dia tahu, dan Dia menginginkan saudara dan saya, kita diselamatkan. Kita dikembalikan ke rancangan Allah yang semula, sebagaimana ketika Adam dan Hawa diciptakan pada mulanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara Tuhan pembela kita, justru Tuhan melihat masa depan kita. Tuhan melihat dan Tuhan menginginkan saudara nanti dapat berkumpul dengan Bapa di surga, di kerajaannya. Saudara, untuk dapat masuk di dalam kerajaan Tuhan dan masuk dalam surga yang kekal, kita harus bisa hidup berkenan di hadapan Bapa. Kita harus bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Untuk dapat berkenan dan layak di hadapan Tuhan tidak mudah, saudara. Harga yang dibayar begitu mahal. Saudara, justru Tuhan melihat segala situasi yang kita hadapi, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya, kita benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau saudara ingat ketika zaman-zamannya batu akik sedang maraknya di Indonesia ini, mereka semua berbondong-bondong mencari batu, melihat batu, bahkan mereka bawa senter, kemana-mana dia bawa senter, dia periksa, oh ini sudah tembus, oh ini yang belum. Dia melihat di mana yang banyak kapurnya dan kotorannya. Ketika dibentuk menjadi sebuah cincin di tukang bentuk cincin, lalu setiap hari digosok. Digosok tidak tanggung-tanggung dengan minyak zaitun, bahkan dengan kertas minyak. Saudara, ketika digosok, itu panas. Gesekan itu menimbulkan panas yang luar biasa
Dan ketika panah tersebut, kotoran dari dalam batu tersebut keluar. Dan kalau semakin hari setiap hari keluar kotorannya, maka batu itu akan bersih dan akan tembus pandang. Pada saat batu tersebut bersih dan tembus pandang, justru di saat itulah mahal harganya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar tidak hidup kita setiap hari diizinkan Tuhan digosok dengan segala situasi, segala permasalahan dalam kehidupan ini yang begitu menyesakkan hati kita, yang begitu panas. Tetapi ketika kita memberi diri kita dengan rela ketika menghadapi setiap gosokan dan gesekan tersebut dari masalah yang ada, itu membuat segala kotoran dalam diri kita keluar sehingga bersih. Dan ketika kita bersih dan tembus pandang, saudara, kita bisa berkenan di hadapan Tuhan karena kita bersih dari segala hal yang kotor dalam diri kita. Ingat saudara, Tuhan pembela kita, Dia membela kita dari segala macam situasi. Situasi yang ada setiap lingkungan kita Tuhan pakai untuk supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang terambil dari firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus tahu Tuhan menginginkan kita bersama nanti berkumpul di surga yang kekal. Supaya kita dapat berkumpul, Tuhan mau saudara dan saya kita benar-benar bisa berkenan di hadapan Bapa. Karena hanya orang yang berkenan dan layak di hadapan Bapa yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Kalau orang yang tidak berkenan, maka akan mendengar pernyataan bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara, supaya kita bisa berkenan berarti kita harus bersih hidupnya. Kita harus layak. Segala karakter dalam diri kita harus dikeluarkan. Dan untuk mengeluarkan ini butuh proses dan harganya mahal sekali. Harganya kita harus bertahan di dalam kesesakan, di dalam penganiayaan, di dalam himpitan. Tidak mudah saudara. Nah, Tuhan bekerja melalui segala situasi yang ada, mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia mau membela kita supaya kita dapat masuk di kerajaan surga yang kekal tersebut. Karena kalau kita tidak memberi diri kita untuk diproses dengan segala keadaan yang ada, berarti kita tidak mau dibersihkan dari segala kapur-kapur yang kotor dalam diri kita, supaya ini keluar dan dibersihkan. Saudara, ketika kapur-kapur yang kotor dalam diri kita ini keluar dan dibersihkan, karakter yang tidak baik ini keluar dan tidak ada lagi, saat itulah kita menjadi bening dan benar-benar kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini proses yang mahal. Tuhan pembela kita, betul. Dan kita harus menyadari, kalau Tuhan pembela kita, berarti jangan sampai kita menyalahartikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minta orang lain yang berbuat jahat kepada kita dibalaskan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita menyadari. Kalau memang kita menyadari, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, berarti kita mau turut. Kita mau tunduk dengan segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kita mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, berarti kita rela masuk dalam prosesnya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesesakan, kita melihat bahwa Tuhanlah pembela kita. Kita melihat Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, supaya saudara dan saya, kita bisa masuk di dalam kerajaannya yang kekal nanti. Saudara, jalanilah proses ini. Jangan hindari dan jangan lari. Tapi jalanilah dengan sabar, dengan ulet, dengan tekun. Ketika kita bisa melewati proses yang tidak mengenakan ini, maka kita bisa melihat suasana kehidupan yang menyenangkan nanti di tempat yang Tuhan janjikan, di surga yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.